Sebuah suara bergema di langit meneriakkan nama Muryang, tokoh utama kita yang terbaring di tanah benar-benar percaya bahwa suara itu berasal dari surga. Sejak saat itu dia diberi satu perintah, lindungi anak itu. Karena itulah satu-satunya alasan hidupnya. Yang memberi perintah itu adalah Qian Wang, pemimpin keluarga Qian yang berpengaruh. Karena itu tokoh utama kita menghabiskan hidupnya bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan hidupnya. Namun saat itu dia masih sama sekali tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dia hanya tetap di tanah, tidak benar-benar menyadari apa yang terjadi di sekitar. Yang bisa dilihatnya hanyalah bocah kecil yang ketakutan itu mencoba bersembunyi. Dia tidak tahu bahwa anak itu akan tumbuh menjadi penjahat yang akan menghancurkan keluarga Qian. Meski demikian, dia menerima perintah bos besar dan memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam. 15 tahun kemudian, selama waktu itu, pemimpin keluarga meninggal dunia. Karena itu, sikap tuan muda Qian Muryang menjadi jauh lebih buruk dan kekayaan keluarga lenyap begitu saja. Melihat kapal tenggelam, semua orang mulai melompat ke laut dan meninggalkan keluarga. Bahkan ketika semua berantakan, MC tetap berada di sisi Qian Muryang. Begitulah MC akhirnya menjadi pengawal pribadi Qian Muryang. Dia selalu melindungi pria yang jujur, bertindak seperti pengecut setiap kali terjadi perkelahian. Kemudian pada suatu hari hujan, dua sosok mencurigakan muncul di depan pintu. Dalam sekejap mata, MC ditusuk tepat di punggung. Betapa terkejutnya dia. Orang yang mengkhianatinya adalah Qian Muryang sendiri. Terjatuh di tanah, dia bertanya-tanya apakah semua kesetiaan itu sepadan pada akhirnya. Sementara itu, tuan muda itu menangis dan gemetar seperti daun sambil memegang pedang. Karena pukulan fatal itu, tokoh utama jatuh berlutut karena kehabisan tenaga. Pada saat itu, dia menyadari bahwa beberapa orang memang tidak pernah berubah. Dari tanah, dia bisa melihat tuannya dan sekelompok orang misterius mendekat. Tepat setelah itu, orang-orang bertudung mulai berjalan ke arahnya. Qian Muryang menatap mereka dengan keputusasaan yang mendalam. Dia tampak seperti sedang mengemis sesuatu. Orang-orang berkerudung merah itu mengabaikannya dan terus berjalan. Bahkan di ambang kematian, MC masih berusaha melawan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Muryang meraih pedang untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Kemudian MC bertanya kepada Qian Muryang apakah dia benar-benar berpikir mereka akan membiarkannya hidup. Dia mempertanyakan apakah pria itu benar-benar percaya bahwa sekte menyeramkan itu akan benar-benar membantunya. Pada malam yang hujan itu, pengkhianatan tuan muda semakin jelas. Dengan tatapan penuh amarah, Muryang mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar salah. Tiba-tiba, kilatan petir yang besar menerangi tempat itu, mengungkapkan kengerian baru. Sosok misterius itu sebenarnya adalah anggota aneh dari sebuah sekte sesat. Salah satu dari mereka matanya dan mulutnya tertutup dengan cara yang paling menyeramkan, sementara yang lain adalah topeng iblis dan membawa souvenir dari korbannya. Melihat kepanikan Qian Muryang, MC mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak pernah memanggil orang-orang itu. Saat itu juga seorang pria tua raksasa mengangkat senjata besar untuk menghabisi tuan muda. Qian Muryang mencoba melarikan diri, tetapi serangan itu sudah di depan mata. Pedang raksasa itu menghantam, menghabisi pengkhianat itu seketika. Menyaksikan adegan itu, MC menyesali setiap detik yang dia habiskan untuk melayani bocah itu. Terbaring kesakitan di tanah, dia bertanya kepada mantan tuannya apakah dia melihat kekacauan ini sekarang. Mengumpulkan kekuatan terakhirnya, Muryang berdiri dan menerjang salah satu anggota sekte. Di saat-saat terakhirnya, MC berharap dia membiarkan bajingan itu membusuk. Sejak lama, pedang yang telah menjadi pasangannya selama bertahun-tahun jatuh ke tanah yang basah. Tanpa kekuatan tersisa untuk bertarung, MC hanya berlutut. Para anggota sekte berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bereaksi. Melihat situasi tersebut, dia bertanya-tanya siapa yang sebenarnya bersalah atas semua ini. Yang bisa dia rasakan di hatinya hanyalah gelombang penyesalan yang besar. Dia ingat dia bahkan tidak pernah memiliki nama asli. Dia hanya dipanggil Muryang ketika dia dibawa, dan nama yang diberikan kepadanya Muryang secara harfiah berarti tanpa nama. Kembali ke masa kini, dia menatap langit yang hujan, menerima takdirnya. Dengan satu tarikan napas terakhir, dia membuat sebuah harapan bahwa jika dia terlahir kembali suatu hari nanti, dia berharap memiliki nama asli. Sementara para anggota sekte menghabisinya, dia juga berharap dia tidak kembali sebagai dirinya sendiri. Dan begitu saja, prajurit tanpa nama itu meninggal dunia. Namun, bahkan setelah semua itu,
itu, dia masih merasakan hawa dingin yang hebat. Dia mulai berpikir bahwa sensasi kematian sebenarnya cukup dingin. Tetapi sedetik kemudian, dia bangun di tempat yang sama sekali berbeda dengan seseorang yang sedang membasuh kakinya. MC membuka matanya dan melihat seorang gadis asing membasuh kakinya. Dia melompat panik, membuat gadis itu ketakutan hingga jatuh tersungkur. Benar-benar bingung, dia bertanya-tanya apakah dia masih hidup dan apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingat persis bagaimana dia dikalahkan oleh sekelompok sekte sesat. Gadis itu mulai meminta maaf, mengira airnya terlalu dingin, dan dia mengenalinya sebagai Wu Ang. Dia ingat bahwa gadis itu adalah pelayan pribadi tuan muda dan selalu diperlakukan seperti sampah. Gadis itu mulai memohon maaf dan dia bingung mengapa gadis itu memanggilnya tuan. Dia bertanya di mana Cian Muryang dan gadis itu mengatakan bahwa dia adalah Cian Muryang. Wu Ah menunjukkan ke arahnya dan memastikan bahwa dia adalah tuan muda itu sendiri. Dengan rasa tidak percaya, MC mulai merasakan wajah barunya. Putus asa, dia menjatuhkan diri ke lantai untuk mencari bayangan di suatu tempat. Melihat ke dalam baskom air, dia melihat wajah Cian Muryang dan ketakutan. Malam itu dia yakin bahwa semua ini bukanlah mimpi. Dia melakukan perjalanan 15 tahun ke masa lalu dan terlahir kembali dalam tubuh pria yang mengkhianatinya. Duduk di tempat tidur, dia tetap di sana memikirkan realitas baru yang aneh ini. Kemudian MC bertanya kepada Wu Ang, apakah ada seseorang di keluarga yang bernama Muryang? Tetapi dia mengatakan tidak. Dia menyadari bahwa dengan menjadi Cian Muryang, identitas lamanya telah sepenuhnya lenyap. Dia melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk melindungi keluarga dengan tangannya sendiri karena dia memiliki keunggulan 15 tahun. Jadi dia mulai merencanakan langkah selanjutnya dan tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang aneh tentang ruangan itu. MC bertanya-tanya mengapa kamar tuan muda begitu sederhana dan tidak terawat dengan baik. Tempat itu sangat kecil, hampir tidak terlihat berbeda dari kamar murid biasa. Dia terus melihat sekeliling, mencoba mencari tahu alasan perlakuan yang murah ini. Tiba-tiba, cahaya biru menarik perhatiannya yang berasal dari pedang Dirac. Dia ingat dengan jelas senjata itu. Itu adalah senjata yang sama yang digunakan tuan muda untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengenali bilah pedang itu sebagai pedang cahaya surgawi yang terkenal. Ini adalah senjata legendaris yang lahir dari seberkas cahaya yang mampu menembus kegelapan. Dia menyadari bahwa pedang pusaka keluarga Cian kini menjadi miliknya. Kegembiraan itu begitu nyata hingga hidungnya berdarah dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat yang sama, dia menghunus pedang itu. Melihat bayangannya yang baru dibilah pedang dengan senjata ampuh di tangan, MC tampak bertekad untuk mengubah takdirnya. Sambil memegang senjata itu, dia menyadari bahwa senjata itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah dia gunakan sebelumnya. MC mulai menguji pedang itu di kamar. Namun tubuh tuan muda yang berat tidak mampu mengikuti ritme gerakan. Setelah hanya beberapa ayunan, dia sudah kehabisan napas dan kelelahan. Dia sangat lemah sehingga mulai merasa mual dan hampir muntah. Karena itu dia ambruk di lantai, benar-benar kelelahan dan tidak mampu bergerak. MC terkejut karena pernapasan dan ototnya mencapai batasnya terlalu cepat. Malam itu juga di bawah bulan purnama, dia memutuskan untuk menyelidiki apa yang salah. Jadi dia duduk untuk bermeditasi dan menganalisis kondisi fisiknya yang baru. Bahkan tanpa latihan, tubuh seseorang seharusnya tidak selemah ini karena mengayunkan pedang. Biasanya, energi kunyah yang dikultivasi seseorang mengalir bebas melalui meridian tubuh. Namun saat menganalisis tubuh Cian Muryang, dia memperhatikan sesuatu yang sangat aneh. Sejumlah besar energi terperangkap dan bertabrakan di dalam dirinya. Dia dengan cepat menyadari bahwa seluruh kondisi ini memiliki nama yang sangat spesifik. Tuan muda menderita penyimpangan Qi karena dia menggunakan obat spiritual dengan cara yang salah. Keesokan harinya, di lapangan latihan, beberapa murid berlatih pedang kayu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka dipukul kepalanya dengan sangat keras oleh lawannya. Anak yang dipukul itu marah dan berteriak kepada lawannya karena menggunakan kekuatan penuh saat latihan. Tetapi penyerang itu hanya mengejeknya, mengatakan bahwa dia memenangkan taruhan dan sekarang dia menginginkan uangnya. Sambil memegang kepalanya, yang kalah menggerutu bahwa ronde itu seharusnya tidak dihitung. Melihat situasinya, pemenang hanya mendekatinya dengan tatapan jijik. Tepat pada saat itu, Cian Muryang muncul di pintu masuk lapangan latihan. Murid-murid lainnya terkejut karena ini adalah pertama kalinya tuan muda itu muncul di sana sambil memegang pedang kayu. Dia menyadari betapa berantakannya tubuh barunya. Yang lain mengolok-oloknya, bertanya apakah dia akan menyerah
dan menyuruhnya pergi, dia menyadari bahwa prioritasnya adalah menurunkan berat badan dan mulai berlarian di sekitar lapangan. Sekelompok pengganggu hanya memperhatikannya dengan tatapan jijik dan penasaran. Meskipun sulit, Qian Mu yang berlari melintasi lapangan dengan tekad penuh. Dia berlari melewati para murid yang benar-benar bingung dengan seluruh pemandangan itu. Si pengganggu berkomentar bahwa sepertinya Tuan Muda tidak akan pergi dalam waktu dekat. Dengan seringai jahat, si pengganggu mengatakan dia akan membuat Qian Mu yang ingin berhenti. Kemudian pria itu mulai berlarian ke arah Tuan Muda untuk menyerangnya. Namun Qian Mu yang terus kehabisan napas dan sama sekali tidak menyadari pria yang mendekat. Saat berlari, dia menyadari kondisi tubuhnya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Dia ingat bahwa semua pil spiritual itu telah berubah menjadi racun di dalam tubuh pria itu. Jika Qian Mu yang asli benar-benar berlatih, dia pasti memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah pedang melayang tepat di depan wajahnya, membuatnya benar-benar lengah. Segera setelah itu, dia terkena tepat di perut oleh gagang senjata tersebut. Akibat benturan itu, pedang terlepas dan tertancap di pilar kayu. Qian Mu yang melihat ke samping dan melihat bilah tajam itu tertancap di dinding. Dengan panik, dia menyadari bahwa si pengganggu menggunakan senjata sungguhan untuk menyerangnya. Penyerang itu mendekat dan memberikan permintaan maaf palsu, mengatakan bahwa pedang itu hanya terlepas. Pada saat yang sama, teman-teman si pengganggu di belakang mulai mentertawakan seluruh situasi. Pria itu tersenyum puas, menunjukkan bahwa dia melakukan semuanya dengan sengaja. Menghadapi provokasi tersebut, Qian Mu yang hanya menatap mereka dengan amarah yang meluap. Sekelompok preman berkumpul dan mengatakan tempat itu terlalu berbahaya bagi Tuan Muda. Qian Mu yang menyadari mereka sengaja mencoba mengusirnya dari sana. Pemimpin mereka berpikir peringatan sederhana sudah cukup untuk menakut-nakuti pria itu. Tiba-tiba dia berpura-pura meminta maaf dengan seringai sombong di wajahnya. Qian Mu yang berterima kasih atas kepedulian palsunya dan mengatakan dia akan lebih berhati-hati. Tepat setelah itu, dia berbalik dan kembali berlari seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Murid-murid lainnya tertawa terbahak-bahak dan mulai mengumpulkan uang dari taruhan. Dengan uang tunai di tangan, mereka memutuskan untuk pergi minum-minum untuk merayakan keuntungan mudah itu. Tetapi pemimpin kelompok itu tetap tinggal, menatap Qian Mu yang dengan amarah yang meluap. Sementara itu, Qian Mu yang terus berlari tanpa berhenti sedetik pun. Dia berpikir sungguh tidak masuk akal bahwa para prajurit itu akan menghina tuan mereka sendiri seperti itu. Kemudian dia mengingat seni bela diri keluarga Qian yang selalu ingin dia pelajari. Dia menyadari bahwa sekarang dia benar-benar dapat memasuki perpustakaan keluarga untuk belajar. Sesampainya di perpustakaan naga surgawi, dia menghadapi sedikit masalah. Dengan ekspresi kesal, Qian Mu yang bertanya apa yang baru saja dikatakan orang di depannya. Seorang penjaga yang tampak cemberut menatap Qian Mu yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tombak di tangannya, dia mengulangi bahwa Qian Mu yang telah kehilangan kedudukannya sebagai kepala keluarga muda. Qian Mu yang benar-benar terkejut dengan berita itu dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Karena itu, masuknya ke perpustakaan benar-benar ditolak oleh para penjaga yang menghalanginya. Kalah, pemuda itu berbalik dan meninggalkan tempat itu, tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali ke kamarnya, dia menjatuhkan diri di tempat tidur. Kelelahan karena semua yang terjadi hari itu. Duduk sendirian di sana, dia menatap kamarnya yang sempit dan sederhana, mencoba mencerna semuanya. Bocah itu menyadari semuanya masuk akal sekarang karena dia kehilangan gelar bangsawannya. Dia berencana untuk belajar bagaimana menyerap energi dari obat-obatan, tetapi sekarang dia membutuhkan rencana baru. Dia mulai berpikir bahwa masa kecil Qian Mu yang juga tidak mudah. Tubuh pria itu hancur dan dia dikelilingi oleh musuh dan bawahan yang menusuk dari belakang. Dia bertanya-tanya apakah itu sebabnya pria itu menganggap bahwa pengawalnya sendiri sebagai musuh. Tetapi Qian Mu yang mengepalkan tinjunya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa alasan-alasan itu tidak perlu. Keluarga Qian hancur karena Tuan Muda membiarkan sekte gelap itu masuk. Dia menyimpulkan bahwa dia juga sendirian, tetapi karena alasan yang berbeda, latihannya yang intens. Di dalam ruangan, Qian Mu yang memperhatikan sebuah kotak makanan yang ditinggalkan untuknya. Dia membukanya dan melihat hidangan jamur buatan Wu Ang, tetapi mengeluh karena tidak ada daging. Sambil makan, bocah itu bertanya-tanya bagaimana Qian Mu yang bisa menjadi begitu tidak bugar dengan makanan-makanan seperti itu. Tetapi dia menyadari bahwa setidaknya dia memiliki satu orang yang mendukungnya dalam perjalanan ini. Jadi keesokan harinya, Tuan Muda bangun pagi-pagi untuk memulai latihan harian
kesehariannya. Di luar, dia mulai melakukan peregangan dan bersiap untuk hari latihan lainnya. Meskipun tubuhnya terasa berat, pria itu menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk apa yang akan datang. Dia mulai mengeluh karena seluruh tubuhnya sakit hanya karena pemanasan sederhana. Saat itu, Uang muncul dan terkejut melihatnya sudah bangun, memegang sebuah kotak di tangannya. Dia bertanya apa dia akan berlatih lagi hari itu. Qian Mu yang menjawabnya dengan sedikit canggung dan dia mendoakannya semoga berhasil. Dia memperhatikannya berjalan pergi dan menyadari bahwa dia membawa beberapa pakaian di tangannya. Karena itu, Qian Mu yang bertanya apakah itu pakaian di dalam kotak cucian. Gadis itu terkejut dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tertidur saat menunggunya. Dengan senyum, dia berpikir bahwa satu-satunya sekutunya tampaknya tidak banyak membantu. Dia tiba-tiba berjalan menghampirinya dan gadis itu terkejut dengan gerakan yang tak terduga. Kemudian pria itu meletakkan tangannya di bahunya dan berterima kasih padanya atas semua kerja kerasnya. Benar-benar tercengang, tidak mengerti alasan perubahan sikap yang tiba-tiba itu. Dia meminta maaf dan memperingatkannya bahwa dia akan segera memiliki lebih banyak cucian untuk diurus. Tepat setelah Qian Mu yang kembali berlari untuk melanjutkan latihannya yang berat, gadis itu hanya berdiri di sana sambil tersipu, tidak mengerti perubahan mendadak tuan muda itu. Kemudian malam itu juga, di bawah bulan purnama, pria itu melanjutkan latihannya yang tak kenal lelah. Qian Mu yang berlari melewati halaman rumah besar. Meskipun dia benar-benar kelelahan tanpa berhenti sedetik pun, dia terus memaksakan diri untuk menurunkan berat badan. Dia sangat lelah sehingga pria itu hampir tidak bisa bernapas dengan benar saat berlari. Karena itu dia merasa seperti akan pingsan karena semua usaha fisik itu. Tiba-tiba adegan berubah dan dia mengingat sebuah momen dari masa latihannya dulu. Seorang instruktur berteriak padanya untuk fokus pada latihan dan berhenti melihat ke sekeliling. Pria itu menuduhnya ingin pergi ke festival dan menghukumnya dengan 100 pukulan di kepala. Bahkan saat dipukuli, Mu yang muda menerima hukuman itu dalam diam dan dengan tekad. Adegan kembali ke masa lalu di mana seorang gadis kecil mengeluh tentang Mu yang lambat selama latihan. Sebaliknya, Qian Mu yang kecil sangat gembira dan meminta untuk pergi ke festival lampion. Sendirian, Mu yang bertanya-tanya apakah dia pernah membuat satu keputusan pun untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan dan hanya mengambil pedang untuk membalas kebaikan kepada keluarga. Tetapi kembali ke masa kini, Qian Mu yang tersenyum sambil memacu dirinya hingga batas maksimal, berlari di bawah sinar bulan. Dia berpikir betapa semua ini sebenarnya cukup menyenangkan. Dari kejauhan, Wuang memperhatikan lari malam pria itu dengan tatapan khawatir. Gadis itu hanya berdiri di sana membisikkan gelar tuan mudanya. Tiba-tiba tubuh pria itu lemas dan dia tersandung, jatuh tersungkur ke lantai. Dia berpikir bahwa Wuang sebenarnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun hujan deras, Qian Mu yang tetap melanjutkan latihannya. Sekelompok pengganggu muncul lagi dan mengeluh tentang kegigihannya setiap hari. Salah satu dari mereka memberikan sekantong uang kepada yang lain karena dia kalah taruhan. Yang kalah merasa kesal dan mengeluh tentang betapa menyedihkannya sikap pria itu. Seorang temannya menyuruhnya untuk diam, tetapi dia tidak peduli dan berteriak tentang situasi tuan muda. Pria itu terus saja mengoceh, mengatakan bahwa meskipun tuan muda menjadi kepala, dia tidak akan memiliki kekuasaan. Dia bahkan mempertanyakan apakah para tetua dan guru Qian Sanhak akan pernah mengikuti perintahnya. Si pengganggu mengatakan mereka akan bergabung dengan kelompok lain dan bahwa mereka tidak berutang apapun padanya. Jadi kelompok itu memutuskan untuk pergi, berterima kasih padanya atas uang taruhan yang mudah didapat. Tetapi pemimpin mereka tetap tinggal dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia hanya memperhatikan Qian Mu yang berlari di tengah hujan tanpa berhenti sedetik pun. Si pengganggu menyebutnya idiot dan mengira dia mencoba merebut kembali posisinya yang dulu. Tiba-tiba, pria itu berhenti berlari dan berdiri tepat di depan sekelompok pengganggu. Pengganggu itu kemudian menyadari bahwa tuan muda telah mendengar seluruh percakapan mereka. Pada saat yang sama, seorang gadis muncul di kejauhan, mengamati adegan itu dengan seksama sambil memegang beberapa kain. Dia menatap situasi itu dengan tatapan yang sangat serius. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas terhadap apa yang terjadi di sana. Adegan kemudian beralih ke hari yang cerah di halaman pelatihan. Dengan tangan yang mantap, Qian Mu yang mengambil salah satu pedang dari rak. Dari sana dia menghunus pedang dengan tatapan penuh tekad ke masa depannya. Dengan pedang di tangan, Qian Mu yang mulai menguji gerakannya di halaman. Dia tersenyum puas melihat hasil latihannya. Dia menyadari bahwa dia akhirnya memiliki stamina untuk berlatih dan mempercepat penyerapan obat. Tiba-tiba
tiba-tiba suara perempuan berteriak kepada salah satu pengganggu untuk menarik kembali ucapannya. Cian Mur yang berbalik dan melihat sekelompok pengganggu mengepung seseorang. Gadis itu berteriak kepada mereka agar tidak menghina tuan muda dan malah membelanya. Cian Mur yang terkejut dengan keberanian gadis itu. Dia menyadari bahwa Wu Ang sedang diancam oleh pemimpin para pengganggu. Pengganggu itu berteriak dengan marah dan menyuruh gadis itu mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Tetapi Wu Ang tidak mundur dan menuntut agar dia menarik kembali penghinaan terhadap tuannya. Orang-orang lain mengejek situasi tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua sendirian. Dengan mata merah karena marah, si pengganggu menyebut gadis itu kurang ajar karena menantangnya. Bahkan dengan ancaman itu, gadis itu tetap berdiri tegak dengan tatapan penuh tekad. Menghadapi situasi tersebut, pengganggu itu kehilangan ketenangannya dan memutuskan untuk menghunuskan pedangnya. Dengan pedang di tangan, dia mengancam gadis itu untuk melihat apakah dia akan mengubah pendiriannya. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul dan memblokir serangan si pengganggu pada detik terakhir. Pengganggu itu benar-benar terkejut dan berbalik untuk melihat siapa yang menghentikannya. Yang mengejutkannya, Cian Mur yang berada tepat di sana dengan pedang di tangan untuk melindungi Wu Ah. Terkejut, pria itu tidak percaya tuan muda itu berani menantangnya. Cian Mur yang hanya menatapnya dengan tatapan serius dan tanpa rasa takut. Pengganggu itu mencoba tergagap-gagap, tetapi terdiam karena gerakan itu. Tuan muda itu kemudian menyuruhnya untuk mengarahkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Dia mengatakan bahwa jika si pengganggu ingin mengatakan sesuatu kepada Wu Ah, dia harus mengatakannya langsung kepadanya. Kemudian pria itu berteriak bahwa percakapan mereka akan diselesaikan dengan pedang. Pengganggu itu tak percaya dan bertanya apakah itu tentang duel resmi. Cian Mur yang menyeringai dan mengulangi kata duel dengan nada mengejek. Kemudian dia mengatakan bahwa ini sebenarnya akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Dia mengusulkan bahwa jika si pengganggu menang, dia tidak akan pernah menginjakan kaki di lapangan latihan lagi. Putus asa, Wu Ah memanggil tuan muda mencoba menghentikan kegilaan ini, tetapi dia mengabaikannya dan menancapkan pedang kayu ke tanah untuk menandai dimulainya duel. Wu Ah benar-benar terkejut dengan gerakan tuan muda dengan pedang itu. Dengan wajah serius, Cian Mur yang mengatakan dia bisa mengatasi penghinaan terhadap dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan menerima orang yang tidak menghormati seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dia berteriak agar Nung Rio menghunus pedangnya karena inilah yang dia yakini. Si pengganggu bertanya apakah dia berjanji untuk pergi, dan pria itu menegaskan dia tidak akan menarik kembali ucapannya. Nung Rio bersiap untuk bertarung karena dia merasa lebih unggul dalam kekuatan dan kecepatan. Dia berpikir bahwa pecundang menyedihkan itu tidak memiliki secercah pun peluang untuk memenangkan duel. Tiba-tiba, aura yang kuat mulai memancar dari tubuh Cian Mur yang. Pengganggu itu ketakutan oleh semangat bertarung yang tak dapat dijelaskan yang datang dari pria itu. Dengan tatapan marah, Cian Mur yang bertanya apakah si pengganggu itu takut. Pengganggu itu mundur selangkah dan tuan muda itu berkata bahwa jika dia tidak mau datang untuk bertarung, maka dia akan mendatanginya dengan serangan cepat dan langsung tanpa ragu-ragu. Pria itu menerjang ke depan dengan pedangnya dalam gerakan yang sangat cepat, tetapi si pengganggu dengan mudah memblokir pukulan itu dan mengejek betapa lambatnya dia. Namun cahaya yang intens muncul di tempat pedang bertemu, mengejutkan si pengganggu. Dengan benturan itu, pedang pengganggu terbang ke udara dalam sekejap. Senjata Nung Rio jatuh dan tertancap di tanah tepat di depannya. Si pengganggu benar-benar terkejut, tidak mengerti bagaimana dia dilucuti senjatanya dengan begitu mudah. Dia menyadari bahwa target tuan muda itu bukanlah dirinya, tetapi pedangnya selama ini. Pria itu bertanya-tanya kapan si pencundang itu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Cian Mur yang mempertanyakan mengapa dia bertarung dengan begitu ceroboh dalam duel hidup dan mati. Pengganggu itu jatuh berlutut dan tuan muda itu menyebutnya menyedihkan. Sambil memegang senjata lawannya, dia mengatakan bahwa si pengganggu itu tidak pantas memegang pedang itu. Pada saat yang sama, darah menetes dari tangannya menunjukkan kekuatan dahsyat dari serangan itu. Dia menyuruh pengganggu itu untuk memikirkan mengapa dia bertarung dan hanya kembali ketika dia memiliki jawaban. Si pengganggu itu dibiarkan di sana merenungkan alasannya memegang pedang. Tepat setelah itu, Cian Mur yang memanggil Wu Ah dan keduanya berjalan melewati kelompok pengganggu itu. Pengganggu itu tetap tergeletak di tanah dengan tangan terulur, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Para murid lainnya hanya menyaksikan kejadian itu saat tuan muda meninggalkan area tersebut. Dari sana, keduanya berjalan kembali ke tempat tinggal mereka, meninggalkan halaman di belakang. Setelah pertarungan, keduanya berjalan kembali dan Wu Ah tiba-tiba berlutut di tanah. Dia mulai meminta maaf dengan putus asa kepada
kepada tuan muda. Uah mengatakan dia kesal melihat orang lain mengejek usahanya dan seharusnya dia tidak ikut campur. Gadis itu merasa bersalah karena tuan muda melukai tangannya karena dirinya. Cian Mur yang menjelaskan bahwa cedera itu bukan salahnya dan menyuruhnya untuk tidak meminta maaf. Sementara itu benar-benar terkejut dengan sikap pria itu. Dia kemudian mengatakan dia bisa menerima penghinaan terhadap dirinya sendiri, tetapi tidak terhadap orang-orang yang peduli padanya. Dengan tatapan penuh tekad, tuan muda menyatakan dia akan melindungi bawahannya dengan segala cara. Mendengar itu, Mu'ah terkejut dan matanya berlinang air mata. Dia mengingat sebuah harapan tahun baru lama yang dibuat pria itu ketika dia masih kecil. Di masa lalu, Cian Mur yang muda mengatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin sekuat gajah. Dia juga berjanji akan mulai berlatih pedang untuk melindungi semua orang meskipun dia lebih kecil darinya. Bocah itu menatap Mu'ah dengan senyum penuh tekad. Hari itu dia berjanji akan melindunginya juga apapun yang terjadi. Kembali ke masa kini, Mu'ah menangis bahagia melihat dia menepati janjinya. Dengan mata berkaca-kaca, dia mengatakan bahwa dia akhirnya menjadi guru besar yang dulu dia kenal. Tiba-tiba suara marah menyela momen itu, mempertanyakan kata-katanya. Pria itu bertanya apakah dia dapat bertanggung jawab apa yang baru saja dia katakan. Dan Cian Mur yang bingung, terkejut dia mengangkat pedangnya dalam keadaan siaga. Tidak tahu dari mana suara itu berasal. Sosok yang mengesankan muncul, mengungkapkan dirinya sebagai paman Cian Mur yang. Dia adalah Cian Sanhak, salah satu dari 3 pilar keluarga dan Grandmaster dari 2 perusahaan. Dengan tatapan marah, sang master mengulangi pertanyaannya tentang konsekuensi dari kata-katanya. Cian Mur yang menyapanya dan meminta maaf karena tidak mengunjunginya lebih awal. Kemudian dia teringat bahwa Cian Sanhak adalah guru yang paling dia percayai di kehidupan lampaunya. Tetapi pria itu mengabaikan sapaan tersebut dan menyuruhnya untuk berhenti mengulur waktu dan menjawab pertanyaan. Cian Mur yang menyadari sikap dingin pamannya persis sama seperti 15 tahun yang lalu. Jadi dia mengatakan bahwa dia melindungi bawahannya adalah keyakinannya dan dia akan menghadapi konsekuensinya. Cian Sanhak sangat marah dan mempertanyakan apa yang dimaksudnya dengan bawahannya dan keyakinannya. Kemudian dia menuduhnya menggunakan teknik rahasia, cakar naga pedang surgawi. Sang guru mengatakan teknik itu rahasia dan dia hanya bisa mempelajarinya dari seorang pengkhianat. Cian Sanhak berteriak bahwa dia akan menemukan dan menghukum pengkhianat itu dan siapapun yang melindunginya. Cian Mur yang mengerti bahwa jika dia gagal, dia akan dilarang dari tempat pelatihan selamanya. Dia menyadari pamannya hanya mencari alasan untuk menyingkirkan selamanya. Guru Cian Sanhak menatapnya dengan penuh penghinaan, menunggu jawaban. Menghadapi situasi tersebut, Cian Mur yang berpikir sangat hati-hati tentang kata-kata selanjutnya. Dia menatap mata pamannya dan mengatakan bahwa pengkhianat itu sebenarnya tidak ada. Cian Sanhak benar-benar terkejut dengan jawaban itu dan sama sekali tidak mengerti. Cian Mur yang menjelaskan bahwa dia mempelajari teknik itu dari sang guru sendiri secara kebetulan. Mendengar alasan yang lemah itu, pamannya hanya tertawa mengejek. Kemudian sang guru mulai tertawa terbahak-bahak menganggap semuanya konyol. Tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia bersiap untuk menghunus pedangnya dengan marah. Sang guru melompat ke udara dengan senjatanya, siap menguji kemampuan anak itu. Mendarat di tanah, dia berkata bahwa seseorang seperti dia tidak mungkin bisa meniru gerakan itu dan menantangnya. Cian Mur yang menjadi tegang dan menggenggam pedangnya erat-erat, tidak menyangka ini. Aura merah yang kuat mengelilingi tubuh Cian Sanhak menunjukkan bahwa dia siap bertarung. Cian Mur yang mengatakan bahwa dia sudah mengatakan yang sebenarnya dan jika pamannya tidak mempercayainya, dia akan menunjukkan gerakan lain. Cian Sanhak terdiam melihat kepercayaan diri yang luar biasa dari pemuda itu. Darah mulai menetes dari tangan pemuda itu akibat lukanya dalam duel sebelumnya. Sang guru mengatakan bahwa dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya dan tidak mempercayai sepatah kata pun. Dia berbalik dan memanggil Wuang yang berdiri di sana ketakutan. Cian Sanhak meminta gadis itu untuk memberitahunya rencana macam apa yang sedang disusun oleh tuannya. Dia menatapnya tajam dan memperingatkannya untuk tidak pernah berpikir untuk berbohong kepadanya. Sang guru mengancamnya, mengatakan bahwa dia akan menghabisinya di sana juga jika dia berbohong. Wuah benar-benar ketakutan oleh ancaman dan tekanan saat itu. Tangannya gemetar ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa kepada tuannya. Dengan suara gemetar, dia berkata bahwa selama sebulan terakhir tuan muda selalu tersenyum. Cian Sanhak benar-benar bingung dengan jawaban itu dan tidak mengerti maksudnya. Dia mempertanyakan perkataannya, mengatakan bahwa anak itu biasanya meledak marah karena kompleksnya ketakutan. Wuah hanya mengangguk, membenarkan apa yang baru saja dikatakannya tentang pria itu. Gadis itu hanya berdiri
sendiri di sana, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada tuannya. Wuang terus menjelaskan bahwa bahkan saat berlari tanpa lelah di malam hari, pria itu tampak berbeda. Gadis itu melaporkan bahwa selama ini tuan muda yang hebat itu selalu tersenyum saat berolahraga. Tuan Qian Sanhak tetap diam, hanya memperhatikan pelayan yang bersumpah bahwa dia melihat semuanya. Dengan tatapan tulus dia mengatakan dia senang melihat seseorang bekerja keras sendirian untuk sekali ini. Wuang mengatakan bahwa bahkan ketika orang lain mengejeknya, pria itu bahkan tidak melihat ke arah mereka dan tetap fokus. Gadis itu ingat bahwa di masa lalu dia akan meledek atau melarikan diri, tapi kali ini dia tidak melakukannya sekalipun. Alih-alih mundur, tuan muda itu menghunus pedangnya untuk pertama kalinya hanya untuk membelanya. Dengan keyakinan penuh, Wuang menyatakan bahwa pria itu telah berubah sepenuhnya dan dia percaya padanya. Dihadapkan dengan pembelaan penuh semangat dari pelayan itu, Tuan Qian Sanhak tetap diam, memproses perubahan tersebut. Lalu dia mengerutkan kening, matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia sedang mengambil keputusan serius tentang masalah ini. Sang paman menoleh ke Qian Muryang dan bertanya seni bela diri apa yang dia ketahui. Dia menjawab hanya yang dasar dari keluarganya. Setelah mendengar jawaban itu, Grandmaster mengangkat dua jari dan menetapkan tenggat waktu yang sangat spesifik. Dia berkata, jika tuan muda mengalahkan murid terbaik dalam 2 bulan, dia akan mencoba mempercayai cerita itu. Dengan tatapan menantang, Qian Sanhak menatap tajam Qian Muryang dan bertanya apakah dia bisa melakukannya. Qian Muryang hanya tersenyum, mengingat pamannya selalu mengujinya seperti ini dan berkata, 1 bulan sudah cukup. Sang paman terdiam sejenak, menatap keponakannya dengan tatapan yang sulit ditebak, menunggu dia tersentak. Qian Sanhak adalah senjatanya dan menyetujui tenggat waktu baru itu, berkata, baiklah. Sang guru berbalik dan pergi, meninggalkan keduanya sendirian di halaman dengan Wuang yang khawatir. Tetapi tidak seperti pelayan itu, pria itu tersenyum nakal dan menyuruhnya untuk kembali. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia meletakkan pedang di bahunya dan mengatakan bahwa dia masih perlu berlari sedikit lagi hari ini. Dari situ, waktu berlalu begitu cepat dan kita melihat lompatan waktu setengah bulan di mana dia berlatih tanpa henti. Sekarang di masa kini, kita melihat tangannya yang mantap menggenggam gagang pedang, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang sama. Tiba-tiba, dia melakukan serangan vertikal yang kuat, membelah udara dengan keras dan tepat. Berkeringat deras, pria itu merenungkan bahwa dia pada dasarnya tinggal di sana dan mencapai tingkat kelima seni matahari. Berkat itu dia telah melelehkan hampir semua energi yang, tetapi energi yang masih terperangkap dan sulit untuk dibersihkan. Mengingat situasinya, dia menyesal tidak dapat mengambil metode kultivasi yang lebih baik dari perpustakaan. Melihat tangannya yang kapalan, dia berharap pusat energinya dapat menyembuhkan dirinya sendiri seperti luka goresannya. Saat beristirahat, beberapa murid mengejeknya, mengatakan lawannya beruntung bisa mempermalukannya. Mereka tertawa dan mengatakan dia hanya tahu satu gerakan vertikal dan berharap dia melarikan diri sebelum pertarungan. Meskipun mendengar semua itu, Qian Muryang mengabaikannya. Mengetahui rumor ini adalah cara pamannya untuk membuatnya berhenti. Dengan tatapan serius, Qian Muryang mendengar ejekan itu, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Salah satu pria mengejeknya, mengatakan dia mungkin tidak tahu perbedaan antara cangkul dan pedang. Qian Muryang berjalan mendekat dan bertanya apakah dia punya sesuatu yang lucu untuk dibagikan dengan kelompok itu. Dia menatap tajam pria itu dan bertanya apakah dia benar-benar murid terbaik di tempat itu. Si pengganggu balas menatap dengan jijik dan sebuah simbol di badannya menarik perhatian Qian Muryang. Dengan senyum angkuh, dia menegaskan bahwa dialah yang terbaik dan berjanji akan bersikap lunak selama pertarungan. Qian Muryang merasa seperti pernah melihat wajah itu sebelumnya dan menanyakan namanya. Pria itu memperkenalkan dirinya secara formal dan mengatakan namanya Li Shoqi. Mendengar nama itu, Qian Muryang benar-benar terkejut dan lumpuh sesaat. Dia ingat bahwa Li Shoqi adalah pengkhianat yang membocorkan informasi kepada sekte gelap. Dengan pengungkapan itu, amarah menguasai wajahnya dan dia mengertakkan giginya. Qian Muryang berpaling dan mengatakan dia akan mengingat nama itu. Sementara kelompok itu mentertawakannya. Dia berpikir bahwa sebelumnya dia hanya ingin melakukan yang terbaik, tetapi sekarang rencananya telah berubah. Dengan tatapan penuh amarah, dia bersumpah bahwa pengkhianat itu akan membayar mahal atas segalanya. Jadi setengah bulan berlalu dan hari duel besar di arena akhirnya tiba. Di antara kerumunan, orang-orang berkomentar bahwa mereka tidak sabar untuk melihat tuan muda itu dipermalukan, tetapi beberapa bertanya-tanya apakah dia telah berubah. Tiba-tiba hakim membentang agar semua orang diam untuk memulai acara keluarga yang telah lama ditunggu-tunggu.
ditunggu-tunggu, dia mengumumkan bahwa pertarungan yang diselenggarakan oleh Grandmaster Qian Shanhak akan segera dimulai. Pria itu memanggil penantang Li Shoqi untuk maju, sementara pamannya menyaksikan dari singgasananya. Dengan seringai percaya diri, pengkhianat itu mengangkat pedangnya dan memasuki arena, siap untuk kemenangan yang pasti. Kemudian hakim berteriak sekuat tenaga memanggil Qian Muryang untuk muncul dan bertarung. Namun yang mengejutkan semua orang, tidak ada yang menjawab, dan hakim melihat sekeliling, benar-benar bingung. Pria itu menatap pintu masuk yang kosong dan mengulangi nama tuan muda tanpa mendapat respon. Kerumunan mulai berbisik, mengira dia melarikan diri seperti pengecut di detik-detik terakhir. Seseorang di kerumunan tidak bisa menahan tawa melihat situasi yang benar-benar menyedihkan itu. Semua orang tertawa terbahak-bahak, mengatakan mereka tahu pengecut itu tidak akan punya nyali untuk muncul. Qian Shanhak tampak kecewa, sementara Li Shoqi hanya menyeringai melihat kekacauan itu. Tiba-tiba sebuah suara tenang memecah tawa berkata, "Qian Muryang ada di sana." Pengkhianat dan pamannya benar-benar terkejut mendengar pernyataan tiba-tiba itu. Qian Muryang berjalan dengan tenang ke arena, siap untuk membungkam semua orang. Kerumunan benar-benar bingung melihat sekeliling dan bertanya-tanya kemana tuan tua yang gemuk itu pergi dan siapa pria itu. Sosok yang tidak dapat dikenali muncul. Pria itu telah menurunkan berat badannya dan memiliki postur seorang pejuang sejati. Dengan tatapan tenang, dia memperkenalkan dirinya sebagai Qian Muryang dan mengatakan bahwa dia siap bertarung, membuat mereka terdiam. Keterkejutan terasa di mana-mana. Orang-orang berbisik, tidak percaya bahwa dia telah menurunkan berat badan sebanyak itu begitu cepat. Itu tidak masuk akal bagi mereka. Mengabaikan kerumunan, Qian Muryang mendongak ke arah tribun tempat para pejabat duduk. Dengan gerakan hormat, dia menyatukan kedua tangannya dan meminta maaf kepada pamannya karena terlambat. Qian Shanhak mengerutkan kening dengan tidak sabar dan berkata, lewati formalitasnya, dia hanya ingin tahu apakah dia siap. Tanpa ragu, pria itu memutar pedang kayunya dengan terampil dan mengatakan bahwa dia pasti siap untuk tantangan tersebut. Li Shoqi mengamati dari kejauhan dalam keheningan yang canggung, menganalisis kepercayaan diri baru lawannya. Pengkhianat itu kesal dengan ekspresi wajah tuan muda itu, mengira penurunan berat badan telah membuatnya besar kepala. Dia melihat ke arah kotak utama, mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan Grandmaster. Dengan membiarkan hal ini, dia menyadari situasinya sempurna karena pemimpin dan kapten naga dan Phoenix semuanya sedang menonton. Dengan senyum jahat, Li Shoqi memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan pria itu dan membuat para bos terkesan. Sementara pengkhianat itu merencanakan sesuatu, Qian Muryang menyadari bahwa dia telah diremehkan dan dianggap remeh oleh musuhnya. Tatapan Muryang berubah gelap. Dia tahu persis tipe parasit kotor yang memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Qian Muryang tahu betul bahwa orang ini tidak naik pangkat dengan pedang, tetapi melalui politik kotor. Di kehidupan masa lalunya, pengkhianat itu menggunakan kata-kata manis, mengendus untuk mendapatkan kepercayaan dan naik ke hierarki yang lebih tinggi. Dibutakan oleh keserakahan, dia menjual setiap informasi yang bisa dia dapatkan kepada sekte gelap sebagai imbalan kekayaan. Kenangan pahit itu kembali karena ketika dia menyadari pengkhianat itu saat itu sudah terlambat untuk keadilan. Tetapi sekarang menghadapi musuh, dia berpikir bahwa bahkan jika kejahatan itu belum terjadi, justru itulah mengapa dia harus dihentikan. Li Shoqi mungkin berpikir semuanya berjalan sempurna karena dia telah mencapai posisi murid terbaik. Tetapi tuan muda itu tersenyum percaya diri, mengetahui nasib pengkhianat itu akan segera berubah drastis. Menggenggam senjatanya, Qian Muryang memutuskan bahwa dia tahu setiap gerakan yang akan dilakukan musuh dan karirnya berakhir hari ini. Dari atas, Qian Shanhak mengumumkan bahwa pertarungan hanya berakhir ketika dia mengatakannya dan mengingatkan mereka bahwa itu bukan sampai mati. Setelah mendengar aturan mainnya, pria itu mengencangkan cengkramannya pada pedang kayu, hanya fokus untuk menghancurkan lawannya. Sementara itu, Li Shoqi tetap mempertahankan senyum arogannya, yakin dia akan mempermalukan pria itu dengan mudah. Tanpa membuang waktu, Grandmaster mengeluarkan teriakan yang kuat, memulai pertarungan dengan segera. Dalam sekejap, Qian Muryang melesat dengan kecepatan tinggi, menyerbu seperti kilat ke arah musuhnya. Serangan itu begitu cepat sehingga membuat pengkhianat itu lengah, memaksanya untuk segera mengangkat pertahanannya untuk menangkis. Kekuatan benturan terasa bahkan di tanah, menunjukkan bahwa tuan muda itu tidak main-main kali ini. Dengan lompatan yang mengesankan, Qian Muryang mengaitkan pedangnya ke arah kepala lawannya. Li Shoqi menangkis serangan itu dan berkomentar dengan senyum jahat bahwa dia mendengar desas-desus tentang pertarungan dengan Nung Rio. Pengkhianat
Pengkhianat itu mengklaim dia tahu tuan muda itu menggunakan beberapa teknik aneh untuk melucuti senjata lawannya sebelumnya. Dia mengubah posisi berdirinya dan bertanya dengan mengejek bagaimana pria itu berencana untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Qian Mu yang memperhatikan perubahan di udara dan bersiap untuk serangan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Lawannya mencengkram pedang dengan kedua tangan, menegangkan otot-ototnya untuk pukulan dahsyat dari atas kepala. Dengan tatapan menantang, dia menantang tuan muda itu untuk mencoba menangkis kekuatan brutal itu jika dia mampu. Kemudian pedang kayu itu turun, melesat di udara dengan tekanan luar biasa ke arah Qian Mu yang dampaknya sudah dekat, dan pria itu terpaksa dengan cepat meningkatkan pertahanannya melawan kekuatan dahsyat itu. Kedua pendekar menunjukkan usaha keras hingga kayu hampir retak karena kerasnya benturan. Terlihat seperti percikan api berterbangan, menunjukkan pertarungan ini jauh lebih intens daripada sekedar latihan biasa. Tetapi tuan muda itu tidak hanya berdiri di sana, dia menggunakan kelincahannya untuk meluncur ke samping dan keluar dari jarum langsung. Saat menyerang, Li Shoqi berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya mempertimbangkan untuk mengalah demi menyelamatkan martabat bangsawan itu. Tetapi dia ingat para master sedang menonton dan menyadari dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bersinar. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh untuk menghancurkan Qian Mu yang di sana dan naik pangkat dalam keluarga. Pengkhianat itu mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan dan mengatakan kepada pria itu untuk tidak menyimpan dendam dengan senyum sadis. Bila kayu berderit di bawah tekanan saat dia mencoba menghancurkan pertahanan lawan, Qian Mu yang menggertakkan giginya mencoba menahan berat serangan yang jauh lebih kuat dari yang dia duga. Tiba-tiba pengkhianat itu bermain curang dan mengambil celah untuk mendaratkan tendangan keras tepat di dada tuan muda. Karena pukulan yang tak terduga, pria itu kehilangan keseimbangan dan terlempar ke belakang dengan sangat keras. Namun dia berhasil menjejakkan kakinya dan meluncur di arena. Dia mencoba memulihkan keseimbangannya sebelum jatuh. Menghadapi situasi tersebut, Qian Mu yang menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa tubuhnya saat ini masih memiliki batas fisik. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Musuh menyerang, memutar pedangnya, siap mengakhiri pertarungan di sana. Pengkhianat itu berteriak dengan arogan agar tuan muda yang hebat itu memperhatikan saat dia mempersiapkan serangan pamungkas. Mata pria itu melebar melihat pedang itu datang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sepersekian detik, pedang kayu itu turun mengarah tepat ke bahu Qian Mu yang. Suara tumpul dan menyakitkan bergema di arena saat senjata itu mengenai tubuh tuan muda. Rasa sakitnya sangat hebat dan pria itu mengeluarkan jeritan tertahan. Merasakan benturan itu menghancurkan otot dan tulangnya. Saat dia berlutut kalah, pengkhianat itu berkomentar dengan nada menghina tentang kesenjangan besar dalam level mereka. Li Shoqi mengangkat tinjunya sebagai tanda kemenangan. Merasa puas karena semuanya berjalan persis seperti yang direncanakannya, Li Shoqi menunduk dengan senyum kemenangan. Tentu dia telah menghancurkan lawannya, tetapi keheningan yang tiba-tiba terasa aneh. Melihat ke depan, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Tribun dan seluruh penonton tampak berbaring miring. Pengkhianat itu bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mendengar apapun dan mengapa lapangan latihan berputar seperti itu. Bingung, dia berkedip beberapa kali mencoba fokus, tetapi perasaan benar-benar tersesat terlalu kuat. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar jelas di tanah tepat di sebelah wajahnya, membawanya kembali ke kenyataan pahit. Pada saat itu, keterkejutan menghantamnya ketika dia menyadari dunia tidak miring. Dia sedang melihat ke atas. Li Shoqi melihat Qian Mu yang berdiri di sana, menatap ke bawah dengan kehadiran yang mengintimidasi dengan wajahnya menempel di tanah yang dingin. Pengkhianat itu tergagap menyebut nama Qian Mu yang tidak percaya. Qian Mu yang tersenyum mengejek dan bertanya dengan tenang apakah lawannya tidur siang sebentar. Pria di tanah itu mencoba mencerna keadaan, sementara air liur menetes di sudut mulutnya. Benar-benar kehilangan kendali. Dia berusaha mati-matian untuk bangun, tetapi menyadari dengan ngeri bahwa tubuhnya tidak akan menurutinya. Sesuatu di tanah menarik perhatiannya dan matanya membelalak. Melihat sepotong kayu di dekatnya, dia mengenali benda itu dan terdiam melihat itu adalah pedangnya sendiri yang patah menjadi dua. Kemudian kilasan ingatan menghantamnya dan dia akhirnya mulai mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Adegan kembali ke momen benturan di mana kita melihat Qian Mu yang diserang dengan kekuatan dan ketepatan yang mematikan. Dalam sepersekian detik itu adalah serangan balik yang sempurna di mana Qian Mu yang menggunakan kekuatan musuh sendiri untuk melawannya. Alih-alih mundur, tuan muda itu menerjang dan menghantamkan gagang pedang yang patah ke dahi pengkhianat itu. Akibat
Akibat kerasnya pukulan itu, Lee Seok-gi terlempar, berputar di udara sebelum membentur lantai batu dengan keras. Kembali ke saat ini, si pengganggu tergeletak di tanah, benar-benar kalah dan tidak mampu memproses kekalahan tersebut. Dengan penglihatan yang kabur, dia mendongak, bertanya-tanya bagaimana dia kalah dari seseorang yang dia anggap sampah belaka. Qian Mu yang menatapnya dengan dingin dan berbisik bahwa dia adalah pengkhianat, membuat musuh bingung. Kemudian dia mengumumkan dengan lantang bahwa dia akan membiarkannya kali ini saja, tetapi memperingatkan bahwa dia akan mengawasi setiap gerakannya. Pengkhianat itu mulai berkeringat dan mencoba berbohong pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia hanya kalah karena dia lengah. Namun kepanikan tumbuh di dalam dirinya karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kekalahan memalukan ini setelah sesumbar. Dia menyadari reputasinya hancur dan rencananya untuk mengesankan para guru telah gagal total. Kerumunan orang terkejut, berbisik-bisik tentang bagaimana pertarungan berakhir hanya dalam satu gerakan. Sementara itu, Wang tidak dapat menahan emosinya dan menangis bahagia melihat tuannya selamat dan menang. Mengabaikan kebisingan kerumunan, Qian Mu yang berbalik dan melihat langsung ke menara tempat kepemimpinan keluarga berada. Di atas sana, Paman Qian Sanghak menengus dan mengerutkan kening, menunjukkan campuran keterkejutan dan kekesalan atas hasilnya. Dengan angin yang menerbangkan pakaiannya, tuan muda itu berdiri tegak di arena, membuktikan tekadnya lebih kuat dari baja. Master Qian Sanghak tetap diam di puncak menara, hanya menatap keponakannya dengan tatapan yang sulit ditebak. Sementara itu, kerumunan menjadi heboh, mempertanyakan apakah murid terbaik itu benar-benar kalah dalam satu gerakan atau apakah itu tipuan. Melihat sikap arogan pria itu, pamannya berpikir dengan kesal bahwa si brengsek itu akan menjadi lebih sombong sekarang. Menghadapi situasi tersebut, sang master menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan frustasinya atas kekalahan itu. Kemudian dia tiba-tiba berdiri dari singgasananya, membuat jubahnya berkibar saat suara gerakannya bergema di kayu. Dengan suara yang mengesankan, Qian Sanghak mulai mengumumkan hasil resmi pertandingan dan pemenang sebenarnya. Tiba-tiba sebuah suara keras memotongnya saat Qian Mu yang berteriak bahwa dia tahu semua tentang keluhan terhadapnya. Kerumunan terkejut dengan interupsi itu, bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan tuan muda itu sekarang. Qian Mu yang menghadapi mereka semua dan mengatakan bahwa dia tahu mereka memanggilnya babi tak berguna di belakangnya dan meragukan kemampuannya. Dia terus berbicara, mengatakan bahwa dia tahu semua orang berpikir dia hanya masuk ke perpustakaan rahasia karena nama keluarganya. Dengan wajah penuh tekad, dia berteriak bahwa mereka semua berpikir dia mendapatkan perlakuan khusus dan hanyalah bangsawan manja. Sang paman hanya menonton dalam diam saat keponakannya mengungkap semua kebenaran kotor yang dibisikkan para murid. Pria itu mengatakan dia muak dengan rumor dan memutuskan untuk membuktikan nilainya di sini di depan semua orang. Dia mengarahkan pedangnya ke kerumunan dan melontarkan tantangan terbuka kepada siapapun yang masih berani meragukannya. Dengan tatapan membunuh, Qian Mu yang memperingatkan bahwa dia akan menghadapi dan mengalahkan siapapun yang berani melangkah ke arena itu. Master Qian Sanghak menyaksikan dari atas dengan tatapan serius saat pidato berapi-api keponakannya bergema di seluruh arena. Dengan suara yang mantap, Qian Mu yang berteriak agar semua orang mendengar bahwa kesalahan masa lalu tidak dapat dihapus dan dia bertanggung jawab atas setiap kesalahan tersebut. Sementara sang paman mencerna kata-kata itu, Wang memperhatikan tuannya dengan cemas dan kagum atas keberaniannya. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sayangnya dia tidak mengingat setiap wajah yang telah dia sakiti karena ada begitu banyak orang yang menderita, sehingga dia berpikir tindakan mengerikan itu dilakukan oleh Qian Mu yang merupakan makhluk menyedihkan yang dibutakan oleh ego. Tetapi bahkan mengetahui bahwa dia bukanlah orang itu, Qian Mu yang memutuskan untuk memikul beban dosa-dosa itu dan menerima hukuman apapun. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras karena dia mengerti bahwa dia adalah Qian Mu yang sebenarnya sekarang dan harus memperbaiki apa yang telah rusak. Menghadapi puluhan murid yang membencinya, tuan muda itu berdiri teguh seperti batu, menerima identitasnya sebagai mantan penjahat. Dengan itu dia berteriak sekuat tenaga, meminta maaf yang tulus atas semua perilakunya yang keterlaluan di masa lalu. Kemudian yang mengejutkan semua orang, bangsawan yang sombong itu menundukkan kepalanya, menunjukkan kerendahan hati yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keheningan menyelimuti arena saat penonton menyaksikan tuan muda yang hebat itu membungkuk kepada bawahannya sebagai tanda hormat. Para murid saling memandang, bingung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan ini dari seseorang yang memperlakukan mereka seperti sampah. Melihat ketulusannya, Wang menekan tangannya ke dada
dada, jantungnya berdebar kencang melihat pria terhormat yang telah dilayani. Tetapi di tribun, Tuan Cian Sanhak tidak tampak terpengaruh. Dia hanya menatap dengan campuran kecurigaan dan keseriusan. Akhirnya dia mendongkak dan memperingatkan bahwa jika permintaan maaf tidak cukup untuk meredakan amarah mereka, siapapun dapat menantangnya kapan saja. Cian Muryang menepuk dadanya dan berteriak bahwa dia akan berada di sana menunggu penantang manapun yang muncul. Kemudian dia berbalik ke pelayan dan menyuruhnya pergi, sementara tuannya hanya menonton mereka dalam diam. Cian Sanhak mengelus jenggotnya, tenggelam dalam pikiran, menganalisis semua yang baru saja dilihatnya di arena itu. Langit biru cerah bersinar di atas rumah besar itu, menandai akhir dari peristiwa liar itu dan awal dari fase baru bagi pria itu. Dalam perjalanan kembali, Cian Muryang berterima kasih kepada gadis itu karena telah menjaga pedang cahaya surgawi selama pertarungan. Dia mengatakan dia gugup, tetapi memegang senjata itu menenangkannya dan dia ragu-ragu ketika dia memintanya kembali. Tuan muda itu tidak mengerti dan membuat wajah bingung, bertanya mengapa dia tiba-tiba malu tentang hal itu. Dengan pipi merah dia memeluk sarung pedang dan memintanya untuk memegang surga kecil itu sedikit lebih lama karena itu membuatnya merasa aman. Mendengar julukan lucu itu, Cian Muryang membeku dan sebuah pertanyaan mendalam tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingat seseorang pernah bertanya apa yang ingin dia potong dan dia berbalik dengan cepat sambil menggigil. Dia menatap tajam menara tempat pamannya berada, menyadari hubungan dengan masa lalu sangat kuat. Senyum nostalgia muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan kata-kata itu akan kembali kepadanya seperti itu. Di atas sana, Grandmaster akhirnya berbicara, mengomentari teknik pedang yang baru saja dipamerkan pria itu. Sang guru tua dengan tatapan tajam bertanya apakah keponakannya tidak akan bertanya apa yang sedang dia coba potong. Di sebelahnya, Wuang memperhatikan ekspresi tuannya dan menyadari sesuatu yang sangat penting baru saja terjadi. Dengan senyum percaya diri, Cian Muryang menjawab tanpa ragu bahwa tujuannya adalah untuk memotong langit itu sendiri. Dia menatap gadis itu dan menegaskan kembali jawabannya, memperjelas bahwa ambisinya lebih besar dari yang dipikirkan siapapun. Mendengar kata-kata itu, mata Grandmaster melebar karena terkejut. Dia berpikir itu adalah hal paling absurd yang pernah dia dengar, tetapi di dalam hatinya, dia menyadari bahwa itu jalan pedang yang dia ikuti sepanjang hidupnya, dan ironisnya keponakannya mendapatkannya. Menghadapi situasi tersebut, sang paman mengakui bahwa dia kalah taruhan dan menyuruh pria itu untuk meminta apapun yang dia inginkan sebagai hadiah. Cian Muryang mengambil kesempatan itu dan meminta untuk masuk ke perpustakaan, tetapi sang guru mengatakan tidak karena itu di luar kemampuannya. Jadi pria itu meletakkan tangannya di dagunya, memikirkan alternatif cepat agar dia tidak menyia-nyiakan keinginan berharga ini. Dia mengubah permintaannya dan meminta izin untuk melawan satu orang berbeda setiap hari. Mengejutkan pamannya, tuan muda itu membenarkan dengan tatapan serius, mengatakan bahwa itu sudah cukup karena dia percaya pertarungan sungguhan adalah pelatihan terbaik. Cian Sanhak menatap tajam keponakannya, mencari tanda kebohongan dalam tekad baja itu. Dengan itu, tuan tua itu membalikkan badannya, menerima permintaan tersebut dan pergi, menengus, sementara Cian Muryang menyeringai. Dia menggenggam pedang kayunya erat-erat, berpikir semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan agar dia menjadi lebih kuat. Saat sang guru menghilang ke lorong-lorong, keduanya terus berjalan, meninggalkan arena kosong di belakang mereka. Karena penasaran, Wuang bertanya apa arti memotong langit itu, dan dia berkata secara misterius, itu sesuatu yang hanya dia dan sang guru yang mengerti. Kemudian adegan berubah, dan kita melihat matahari menerangi rumah besar itu, yang berarti hari baru dengan tantangan baru telah tiba. Keesokan harinya, kita melihat langkah berat menghantam tanah saat seseorang mengeluh tentang situasi baru ini di rumah besar itu. Lee Soki sangat marah karena dia mengetahui aturan pertarungan kerucut per hari dan berpikir orang itu hanya beruntung. Tapi tiba-tiba dia berhenti dan menyadari bahwa batasan ini mungkin sebenarnya sempurna untuk rencana jahat baru. Dia menggenggam senjatanya dan mulai menghunus pedang sungguhan, memperlihatkan kilauan logam yang berbahaya. Pengkhianat itu memandang pedang itu dengan senyum psikopat, berjanji untuk menjadi lebih kuat setiap hari, tetapi dengan cara yang paling kotor. Pedang yang dipoles memantulkan wajah ketakutan, menunjukkan niatnya untuk menimbulkan kekacauan dengan menggunakan nama orang lain. Adegan berpindah ke kedai lokal di malam hari di mana pria itu mulai berteriak kepada pelanggan, bertanya apakah mereka tahu siapa dia. Dalam keadaan mabuk berat dan memegang botol, dia menendang seorang pria yang tidak bersalah dan berteriak bahwa dia adalah Tuan Muda Agung Cian Muryang. Para pelanggan berbisik
ketakutan, mengatakan bahwa bangsawan kaya telah membayar mereka, tetapi sekarang bertindak seperti orang gila yang sangat berbahaya. Seorang pria menyarankan untuk menghentikannya, tetapi seorang teman menahannya, memperingatkan untuk tidak mengganggu orang-orang yang berkuasa atau mereka akan menanggung akibatnya. Sementara itu, penipu itu melanjutkan aksi anehnya, mengacukan pedang dan bertanya apakah keluarga Cian adalah lelucon bagi mereka. Di lantai, seorang lelaki tua miskin mencoba melindungi dirinya dan memohon kepada tuannya untuk mundur, tetapi permohonnya diabaikan. Tanpa belas kasihan, pengkhianat itu mengangkat senjata tajamnya dan memberikan serangan vertikal yang keras yang dimaksud untuk melukai siapapun yang di depannya. Suara tebasan bergema dan darah terciprat ke wajah pengganggu yang tetap membuka matanya lebar-lebar dalam amukan yang ganas. Tetesan darah merah terang menetes ke lantai kayu, menyegel nasib kesatria itu dan menodai nama Cian Muryang. Di kedai, suasana menjadi tegang ketika seorang pria berbaju biru bertanya siapa pria gemuk yang menginjak-injak semua orang seperti itu. Tepat setelah itu, prajurit itu merasakan rasa besi di mulutnya dan menyadari bahwa dia sebenarnya berdarah. Penipu itu bahkan tidak menoleh dan pergi dengan minumannya, menuduh pria itu berpura-pura kesakitan. Merasa terhina dan mendidih karena amarah, pria itu menatap bayangannya sendiri yang terdistorsi di bila pedangnya. Kembali ke masa kini, kita mengetahui bahwa orang gila pendendam ini adalah Cha Yang Hak, lawan pertama Cian Muryang.